Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-16. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Ketika saudara-saudari seiman kita perlu bantuan, tolonglah mereka. Renungan hari ini berjudul Jalan Allah adalah Kasih, ditulis oleh Anne Setas. Sahabat ODB, dengan kelebihan waktu yang saya punya, saya sudah berencana akan melayani orang-orang semampu saya selama beberapa bulan ke depan. Namun ketika sedang membantu seorang teman, saya tersandung dan jatuh hingga lengan saya patah di 3 bagian. Kini sayalah yang membutuhkan pertolongan. Saudara-saudari seiman menunjukkan kepedulian mereka dengan menjenguk, memberikan hadiah, mengirim bunga, menelepon, mengirim pesan pendek, doa, menyediakan makanan bahkan sekotak coklat, dan membantu saya berbelanja. Saya sungguh terharu mengalami betapa baiknya anggota keluarga, teman-teman, dan rekan-rekan gereja saya. Saya merasa seolah-olah Allah berkata kepada saya, "Tenang saja, kamu membutuhkan pertolongan dan kamu akan melihat seperti apa kepedulian itu." Dan berkat kepedulian itulah saya lebih memahami apa artinya melayani dengan sepenuh hati dan mengucap syukur kepada Allah atas kehadiran sesama. Saudara-saudari seiman itu menolong saya dengan antusias, sesuai dengan apa yang diperintahkan Paulus kepada jemaat di Roma untuk mereka ikuti. Ia mendorong mereka untuk melakukan banyak hal, termasuk mengasihi dengan tulus, melayani satu sama lain dengan kasih, saling menghormati, dan rela berbagi dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Paulus mengajari mereka doktrin melalui suratnya, akan tetapi ia juga memberitahu mereka bahwa hidup di dalam Kristus bukanlah teologi yang abstrak, melainkan kebenaran yang ditunjukkan lewat kehidupan sehari-hari. Jalan Allah adalah kasih, menerima lalu membagikan kasihnya kepada orang lain menjadi salah satu dari banyak cara untuk mengungkapkan kasihnya kepada kita. Sahabat ODB, setiap kali kita mencari dan menemukan cara-cara sederhana untuk melayani sesama di gereja atau komunitas kita, mereka akan dikuatkan. Kita sendiri diberkati dan Allah pun akan dimuliakan. Sahabat ODB, siapa yang membutuhkan bantuan Anda minggu ini? Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk membantunya? Mari kita berdoa.
Tiada terukur kebaikan-Mu ya Allah. Tolonglah aku menerima dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekelilingku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku tanpa seizin Tuhan. Ku sadar semua